Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, saatnya kita belajar bahasa Indonesia. Kita akan memasuki materi baru, yaitu menyusun cerita pendek. Cerita imajinasi itu sudah kita bahas pada kelas 7 yang lalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mereview atau mengulas kembali mengenai cerita pendek, namun akan menitik beratkan kepada kemampuan kalian untuk menyusun sebuah cerita pendek. Apa itu cerpen atau cerita pendek? Cerpen atau cerita pendek adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Prosa naratif fiktif. Apa itu? Prosa adalah karangan, naratif itu bersifat narasi, fiktif itu bersifat fiksi. Jadi, cerpen adalah karangan yang bersifat narasi dan berupa imajinasi. Fiksi itu artinya imajinasi. Fiktif, tidak nyata atau imajinasi. Naratif bersifat narasi. Narasi itu adalah suatu karangan yang kronologis, tertata, berurutan dari awal sampai akhir, itu narasi. Ya, jadi cerpen atau cerita pendek adalah sebuah prosa naratif fiktif atau karangan yang bersifat narasi dan berupa imajinasi. Atau sebuah karangan fiktif yang menceritakan kehidupan seseorang ataupun kehidupan yang diceritakan secara ringkas dan singkat yang berfokus pada satu tokoh saja. Jadi pada cerpen ini yang diceritakan hanya berfokus pada satu tokoh saja, tidak bercabang-cabang ke tokoh yang lain, karena tentu akan memakan waktu yang lebih lama dan bukan cerpen lagi, akan berkembang menjadi sebuah novel mungkin ya. Jadi pada cerpen ceritanya lebih ringkas, lebih singkat dan berfokus pada satu tokoh saja. Nah, berbeda dengan novel yang jalan ceritanya tuh lebih panjang dan rumit, dengan tokoh yang tentu saja lebih banyak dan tidak hanya menceritakan kisah tokoh utamanya saja, atau tidak hanya terdapat satu konflik. Ketika kalian membaca sebuah novel, satu judul novel itu kan tebal ya, beratus-ratus halaman. Nah, dalam novel itu biasanya konfliknya tidak hanya satu, tapi banyak konflik dan juga alur ceritanya lebih rumit jika dibandingkan dengan cerpen. Jadi kalau dalam cerpen itu hanya satu konflik saja itu cukup. Ya, satu konflik saja dalam sebuah cerpen. Berbeda dengan novel. Novel itu konfliknya banyak dan jalan ceritanya pun tidak hanya menceritakan tokoh utama saja. Ciri-ciri sebuah cerpen yaitu yang pertama, jelas, ceritanya singkat, pendek, padat, dan berarti. Tidak bertele-tele, tidak terlalu menyimpang kemana-mana, to the point atau langsung kepada inti cerita. Dikarenakan ceritanya singkat, biasanya panjang karangan pada sebuah cerpen itu di antara 3 sampai 10 halaman atau kurang dari 10.000 kata. Nomor 3, cerpen itu habis dibaca sekali duduk dalam durasi 1,5 sampai 2 jam. Maksudnya begini, ketika kalian membaca sebuah cerpen, dari awal kalian baca judul sampai akhir cerita, bisa kalian habiskan atau bisa kalian baca hanya dalam waktu sekali duduk. Kalian duduk nih, baca cerpen, kemudian kalian duduk. Nah, dalam durasi 2 jam itu kalian bisa selesai membaca itu semua. Berbeda jika membaca novel, bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu jika kalian mempunyai aktivitas yang lain. Contohnya ibu, kalau ibu membaca novel
Ibu bisa 1 minggu full itu membaca novel. Tidak hanya membaca sekedar membaca, tetapi sambil dipahami jalan ceritanya. Jika suatu saat kalian berkesempatan membaca sebuah cerpen, paling panjang itu biasanya 10 halaman ya. Tapi rata-rata biasanya tidak lebih dari 6 halaman. Umumnya tidak lebih dari 6 halaman. Tapi ada batas maksimal memang 10 halaman. Berbeda jika kalian membaca novel. Contohnya membaca novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel Laskar Pelangi itu halamannya berjumlah 529 halaman. Tentu akan jauh berbeda jika dibandingkan dengan cerpen yang hanya maksimal 10 halaman. Cerpen 10 halaman, novel bisa sampai 500 halaman. Itulah kenapa cerpen disebut cerita yang habis dibaca sekali duduk. Kemudian nomor 4, beralur tunggal. Maksudnya, cerita hanya berfokus pada satu tokoh saja. Contohnya pada cerpen di halaman 35 pada LKS, cerpen yang berjudul Keluargaku Adalah Hartaku. Pada cerpen tersebut beralur tunggal atau hanya menceritakan pada satu tokoh saja, yaitu bercerita tentang Nina. Cerita ini menceritakan tentang Nina yang mengeluhkan tentang keluarganya. Dan ini pendek sekali ya cerpennya, hanya 1 halaman. Bisa kalian baca nanti di halaman 35 pada LKS. Kemudian nomor 5, sumber cerita dari kehidupan sehari-hari. Biasanya penulis mengambil sumber cerita atau inspirasi cerita itu dari kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya pembaca itu lebih relate. Bahasa kerennya lebih relate atau lebih merasakan sendiri cerita dalam cerpen tersebut. Pembaca pun akan lebih mudah menerima dan mengerti cerita yang diceritakan pada cerpen tersebut. Kemudian nomor 6, penokohannya sangat sederhana, singkat, dan tidak terlalu mendalam. Nomor 7, cerpen itu ceritanya fiktif dan rekaan. Fiktif itu bersifat fiksi atau imajinasi, dan rekaan itu dibuat-buat. Nomor 8, tokoh yang dilukiskan mengalami konflik tapi tidak menimbulkan perubahan nasib. Dikarenakan jalan ceritanya pendek, isi dari karangannya pendek, pun konfliknya tidak terlalu panjang, sehingga tokoh yang diceritakan tidak menimbulkan perubahan nasib yang begitu drastis. Cerita pendek memiliki unsur. Yang pertama, ada unsur intrinsik. Apakah itu? Unsur intrinsik adalah unsur yang menyusun suatu karya sastra dari dalam, dalam, yang mewujudkan struktur sebuah karya. Yang termasuk pada unsur intrinsik adalah tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, sudut pandang, dan amanat. Di situ amanat lupa tidak tercatat ya. Jadi ada tema, tokoh, penokohan, alur plot, sudut pandang, amanat, dan setting atau latar. Dan yang kedua, unsur ekstrinsik. Ekstrinsik ini adalah unsur yang membentuk cerpen dari luar. Luar. Jadi supaya kalian bisa membedakan mana intrinsik, mana ekstrinsik. Intrinsik, in itu dalam, berarti unsur yang menyusun suatu karya sastra dari dalam. Ekstrinsik, X itu artinya luar, berarti yang mempengaruhi sebuah karya itu dari luar karya tersebut. Contohnya apa? Yang pertama, latar belakang masyarakat dan latar belakang pengarang. Unsur intrinsik, yang pertama tema. Tema adalah gagasan pokok atau inti yang mendasari jalan cerita sebuah cerpen.
Jadi tema adalah ide pokok, ide awal tentang apakah cerita ini. Nah, itu adalah tema. Tema berbeda dengan judul. Kalau tema itu adalah gambaran keseluruhan cerita tersebut. Ingin menggambarkan apa? Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan adalah individu rekaan hasil imajinasi pengarang yang berperan dalam cerita. Kalian sebagai pengarang ingin membuat sebuah cerita atau cerpen. Tentu saja dalam cerita itu harus ada individu rekaan, individu yang kalian buat. Tokoh itu kan ada dua, ada antagonis, ada protagonis. Nah, kalian sebagai pengarang bebas, kalian ingin membuat tokoh seperti apa itu terserah kalian, sesuai dengan imajinasi kalian. Dan yang ketiga ada alur atau plot. Alur atau plot ini adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan sebab akibat atau rangkaian peristiwa. Nah, dikarenakan ini merupakan sebuah karangan naratif, otomatis rangkaian peristiwanya harus kronologis, harus berurutan dari awal, tengah, ke akhir. Yang nomor 4, ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara pandang pengarang dalam memandang suatu peristiwa. Coba kalian buka di LKS halaman 36, di situ ada sudut pandang. Sudut pandang ada 4, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Dalam sudut pandang ini, tokoh aku mengisahkan tentang berbagai peristiwa yang terjadi serta tingkah laku yang dialaminya. Jadi penulis di situ akan berperan sebagai aku. Jadi penulis itu ikut andil dalam cerita tersebut, berperan sebagai aku. Nah, itu adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Kemudian yang kedua, ada sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Di sini tokoh aku yang muncul bukan sebagai tokoh utama lagi, tetapi sebagai pelaku tambahan. Jadi tokoh utamanya ada orang lain, kita hanya istilahnya peran pembantu, bukan pembantu asisten rumah tangga, bukan ya, tapi peran pelengkap. Nah, penulis ini berperan sebagai peran pelengkap, tetapi hadir dalam jalan cerita hanya untuk membawakan cerita kepada pembaca. Contoh, cerpen Musa yang hobi main bola. Tokoh akunya bukan Musa, tetapi Opik. Opik bercerita tentang Musa, tapi Opik ikut dalam cerita tersebut sebagai aku. Nah, di situ Opik adalah sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Opik di situ ada, peran Opik ada dalam cerita tersebut, tetapi di situ Opik menceritakan tentang Musa sebagai tokoh utama. Jadi Opik hanya tokoh sampingan saja. Dan yang ketiga ada sudut pandang orang ketiga serba tahu. Kisah cerita dari sudut dia. Tetapi pengarang atau narator dapat menceritakan hal-hal dan tindakan yang menyangkut tokoh dia tersebut. Pengarang mengetahui segalanya. Nah, nomor 3 ini, pengarang tidak ikut serta dalam cerita tersebut. Pada sudut pandang ini, pengarang tidak ikut terlibat dalam cerita, tetapi ia hanya berperan sebagai narator saja, orang yang menceritakan saja. Dalam jalan cerita dia tidak ikut serta, tidak ikut andil. Tetapi pada poin ketiga ini, orang ketiga serba tahu, dia tahu segala seluk-beluk tokoh, baik itu tokoh utama, tokoh sampingan, kemudian jalan cerita, dia menjadi orang yang serba tahu. Berbeda dengan yang nomor 4, yaitu sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Nah, dalam sudut pandang ini berbeda dengan orang ketiga serba tahu. Pengarang hanya melukiskan apa yang dilihat, dialami, dipikir, dan dirasakan oleh tokoh utama saja atau oleh satu tokoh saja. Dia tidak serba tahu, yang ia tahu hanya satu tokoh saja.
Sudut pandang ini akan kalian mengerti, akan kalian pahami jika kalian mulai mencoba untuk membaca sebuah prosa atau karangan, baik itu karangan cerita pendek ataupun karangan novel. Jadi sangat ibu harapkan peranan kalian jika kalian mempunyai waktu senggang atau waktu luang untuk membaca sebuah karangan, baik itu cerita pendek ataupun novel, sehingga kalian bisa memahami apa perbedaan dari 4 sudut pandang tersebut. Kalian juga bisa memahami tema itu seperti apa, tokoh penokohan itu seperti apa, alur, latar, amanat. Jadi tidak hanya berupa teori saja. Kita lanjutkan pada latar. Latar itu merujuk pada pengertian tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa. Jadi ada latar waktu, latar tempat, ada latar lingkungan sosial. Maksudnya latar waktu itu apa, Bu? Misalnya, ketika Nina berangkat sekolah di pagi hari, atau ketika Nina memakan bala-bala di sore itu. Nah, itu adalah latar waktu, pagi hari, sore itu. Contoh latar tempat. Musa bermain bola di lapang. Musa makan seblak di belakang sekolah. Nah, itu latar tempat. Di lapang, di belakang sekolah, itu latar tempat. Lalu Bu, latar lingkungan sosial. Misalnya pada cerita Salah Asuhan, ada novel cerita lama yang berjudul Salah Asuhan. Nah, jika kita baca cerita tersebut, akan terbayangkan sebuah latar lingkungan sosial di sebuah lingkungan orang Minang. Ada juga lingkungan sosial yang dipengaruhi oleh materi, misalnya lingkungan orang kaya, lingkungan orang miskin, misalnya seperti itu. Seperti pada novel Laskar Pelangi, di situ kan digambarkan bahwa lingkungan sosial anak-anak yang sekolah di sekolah swasta itu didominasi oleh orang-orang kaya, sedangkan mereka di SD Muhammadiyah yang bangunannya sudah mau rubuh, itu digambarkan mereka di lingkungan sosial orang-orang yang kurang beruntung dibandingkan dengan anak-anak yang sekolah di sekolah swasta. Kemudian nomor 6, gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah cara khas penyusunan dan penyampaian cerita. Setiap penulis cerita akan mempunyai gaya bahasa masing-masing. Ada yang sukanya mendayu-dayu menceritakannya, ada yang menggunakan bahasa lugas. Bahasa lugas itu bahasa yang to the point, menggunakan kata-kata yang konkret atau jelas. Atau ada juga yang senang menggunakan bahasa-bahasa kiasan atau majas. Itu adalah gaya bahasa masing-masing penulis. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Setiap cerita itu pasti ada amanat yang terselip di dalamnya, baik itu tersirat ataupun tersurat. Selain unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik terdiri dari satu, latar belakang masyarakat. Suatu pengaruh dari kondisi latar belakang masyarakat terhadap terbentuknya sebuah jalan cerita. Bisa berupa pengaruh dari keadaan politik, ekonomi, atau sosial masyarakat itu sendiri. Jadi, latar belakang masyarakat ini bisa mempengaruhi isi dari cerita. Contohnya cerpen di halaman 35. Di situ menceritakan Nina yang mengeluhkan keluarganya, kok keluarga aku tidak seperti keluarga yang lain. Keluarga yang lain kok tampak lebih beruntung. Nah, cerita ini terbentuk dari latar belakang sosial dan ekonomi dari masyarakat. Latar belakang ekonomi dan sosial
itu bisa mempengaruhi isi cerita. Contohnya pada cerpen halaman 35. Nomor 2, latar belakang pengarang. Meliputi pemahaman pengarang terhadap sejarah hidup serta sejarah hasil karangan yang telah dibuat sebelumnya. Berikut ini yang termasuk latar belakang pengarang. Yang pertama itu ada biografi. Biografi biasanya berisi riwayat hidup pengarang cerita tersebut yang ditulis secara keseluruhan. Yang kedua ada kondisi psikologis, berisi pemahaman kondisi mood atau perasaan ketika pengarang menulis cerita tersebut. Psikologis, kejiwaan. Bagaimanakah kejiwaan seorang penulis ketika membuat cerita tersebut? Nomor 3, aliran sastra. Aliran sastra seorang pengarang pastinya akan mengikuti suatu aliran sastra tertentu. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap gaya penulisan yang dipakai oleh pengarang dalam menciptakan sebuah kisah dalam cerpen tersebut. Seperti musik. Musik pun mempunyai aliran-aliran, ada yang alirannya dangdut, ada aliran rock, pop. Begitupun dengan sastra. Sastra juga memiliki aliran-aliran tertentu. Sebagai informasi, pada sebuah cerpen terdapat aliran-aliran. Contoh, yang pertama, realis. Yang kedua ada impresionis. Yang ketiga ada naturalis. Yang keempat ada neonaturalis. Yang kelima ada determinis. Yang keenam ekspresionis. Yang ketujuh romantis. Dan yang kedelapan ada idealis. Itu adalah contoh-contoh aliran sastra. Jadi ada pengarang atau penulis yang mempunyai aliran tersendiri. Jalan cerita atau isi cerita akan dipengaruhi oleh aliran yang dianut oleh penulis tersebut. Bersambung ya anak-anak. Materi selanjutnya akan Ibu sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari Ibu. Alhamdulillah jazakumullahu khairan atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.